Semua pasti setuju, Hernando Ari mainnya keren banget. Taktik jitu Uston Nawawi, tahan imbang PSS Sleman, Uston Nawawi syukuri 1 poin. Song Uyang jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, duo lini tengah era Uston Nawawi. Semua pasti setuju, Hernando Ari mainnya keren banget. Hernando Ari Sutaryadi jadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang gagal pada adu penalti di final Piala AFF U23 2023. Meskipun begitu, kiper 21 tahun itu tetap layak untuk mendapatkan apresiasi atas aksinya. Timnas Indonesia U23 kalah adu penalti dari Vietnam pada final Piala AFF U23, Sabtu 26 Agustus 2023 di Rayong Praven Stadium. Pasukan Sintayong kalah 6-5 pada babak adu penalti, setelah imbang 0-0 pada waktu normal. Pada babak adu penalti, Hernando Ari maju sebagai penendang ke-6. Eksekusinya mampu dibaca kiper Vietnam. Sedangkan, Thai Badat sebagai penendang ke-6 Vietnam menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ingat, 5 kali penyelamatan Hernando. Mengambil tendangan penalti bukan tugas yang biasa dilakukan kiper. Nah, kondisi itu yang dialami Hernando Ari. Hal itu mungkin terjadi karena pemain Indonesia lain tidak siap secara fisik maupun mental. Terlepas dari kegagalan pada babak adu penalti, Hernando sejatinya menjalankan tugas dengan baik. Bahkan, bila dibilang nyaris sempurna. Lapang Bola mencatat bahwa kiper Persebaya Surabaya itu membuat 5 penyelamatan sepanjang laga. Lalu, pada menit ke-34 babak pertama, Hernando mampu menepis penalti Vietnam yang dieksekusi oleh Nguyen Quoc Viet. Hernando layak mendapat apresiasi atas aksi yang sudah ditampilkan. Taktik jitu Uston Nawawi, Persebaya imbangi PSS Sleman, 4 laga beruntun tak tersentuh kekalahan. Taktik jitu Uston Nawawi berlanjut, kini antar Persebaya Surabaya imbangi PSS Sleman di Liga 1. Bermain di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 26 Agustus 2023, Persebaya Surabaya tahan imbang PSS Sleman di Liga 1 dengan skor 0-0. Sukses imbangi PSS Sleman, membuat Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi tak terkalahkan dalam 4 laga beruntun di Liga 1. Coach Uston Nawawi didapuk jadi caretaker pelatih Persebaya Surabaya di Liga 1, usai Aji Santoso cabut dari Bajul Ijo. Di tangan Uston Nawawi, Persebaya Surabaya kalahkan Bayangkara FC di Liga 1 dengan skor 2-1. Selanjutnya, Uston Nawawi kembali antar Persebaya Surabaya kalahkan Persita Tangerang di Liga 1 dengan skor 1-0. Skuad Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi kembali menang atas PSM Makassar di pekan ke-9 Liga 1 juga dengan skor 1-0. Terbaru, Uston Nawawi antar Persebaya Surabaya imbangi PSS Sleman di Liga 1 dengan skor 0-0. Performa Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi memang sangat kontras jika dibanding saat Aji Santoso masih arsiteki Bajul Ijo. Sebelum cabut, Persebaya Surabaya di tangan Aji Santoso tak pernah menang dalam 5 laga beruntun. Manajemen Persebaya Surabaya pun memutuskan istirahatkan Aji Santoso gegara rentetan hasil minor yang diraih Bajul Ijo di Liga 1. Belakangan, Aji Santoso memilih cabut dari Persebaya Surabaya. Posisi yang ditinggal Aji Santoso kini ditempati sementara oleh Uston Nawawi. 4 laga beruntun tak pernah kalah, tentu jadi modal bagus Persebaya Surabaya sebelum jamu Borneo FC di Liga 1. Duel Persebaya Surabaya versus Borneo FC di Liga 1 akan dihelat pada Minggu 3 September 2023. Duel Persebaya Surabaya versus Borneo FC di Liga 1 akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menarik kita nantikan bagaimana Uston Nawawi mengakhiri kiprahnya sebagai caretaker pelatih Persebaya saat melawan Borneo FC besok. Ajang lawan Borneo akan menjadi laga terakhir Uston Nawawi menjadi pelatih sementara Persebaya Surabaya. Tahan imbang PSS Sleman, Uston Nawawi syukuri 1 poin. Berikut berita Persebaya hari ini populer. Tahan imbang PSS Sleman, Uston Nawawi syukuri tambahan 1 poin bagi Bajul Ijo. Berita pertama hari ini ada Persebaya Surabaya yang berhasil menahan imbang PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-10 Liga 1 2023-2024.
Kemudian berita kedua ada Uston Nawawi yang mensyukuri tambahan 1 poin di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih caretaker Persebaya, Uston Nawawi mengapresiasi perjuangan pemain. Bersyukur karena kami mendapat poin, perjuangan pemain sangat luar biasa, ungkap Uston Nawawi usai laga. Uston menyebut, raihan 1 poin dari Sleman memang sesuai target yang dicanangkan. Target tidak muluk-muluk ini, dicanangkan karena menilai Sleman merupakan tim kuat. Terbukti 3 laga terakhir mereka selalu menang. Pelatih yang juga merupakan legenda Persebaya itu memberi apresiasi khusus kepada lini pertahanan yang kembali catatkan clean sheet. Melengkapi 3 laga terakhir selalu clean sheet. Kami berbicara untuk mencuri poin, hari ini kami dapat. Kami apresiasi untuk kinerja pertahanan kami kan hari ini clean sheet, ucap Uston. Meski clean sheet, lini depan Persebaya tampil kurang baik. Berdasarkan statistik PT LIB, Persebaya di laga ini tidak satupun mencatat tendangan mengarah ke gawang lawan dari total 2 tembakan yang diciptakan. Berbanding terbalik dengan PSS Sleman yang mencatat 13 tembakan, namun hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang Persebaya. Itu nanti kami perbaiki lagi, kami memang game plan lawan Sleman seperti itu, pungkasnya. Sementara, bek tengah Persebaya, Kadek Raditya menilai catatan positif timnya yang melanjutkan tren positif, karena kerja keras semua pihak. Ini hasil dari kerja keras komponen tim. Dari pelatih, pemain, ofisial, semua datang ke Sleman untuk bekerja keras, ucap Kadek. Kami berharap atmosfer di tim ini selalu ada. Kami berharap bisa selalu meraih hasil terbaik, pungkasnya. Modal 1 poin menjadi bekal penting Persebaya saat menjamu Borneo FC pada 3 September mendatang di Stadion GBT. Tambahan 1 poin, hanya cukup mengantarkan Persebaya ke peringkat 8 klasemen sementara dengan raihan 15 poin. Jumlah poin sama dengan 2 tim di atasnya, Dewa United dan PSIS Semarang. Song Uyang jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, duo lini tengah era Uston Nawawi. Song Uyang ternyata jadi mentor Andre Octaviansyah di Persebaya Surabaya, tandem lini tengah bajul ijo di era Uston Nawawi. Hal itu diakui oleh Andre Octaviansyah dalam video YouTube terbaru Persebaya. Pemain yang dijuluki Andre Cobra itu mengaku ia selalu belajar dari tandemnya yaitu Song Uyang. Gelandang timnas Singapura itu memberikan pelajaran pada Andre terkait peran keduanya di lini tengah bajul ijo. Saya lebih banyak belajar dari Song Uyang, karena dia sering ngasih tahu saya. Dia bilang kita kini penghubung jembatan di lini tengah, jadi kita harus saling cover. Ia memberikan contoh misalnya Song mengambil peran untuk maju, maka Andre harus siap untuk menjaga kedalaman. Begitu pula sebaliknya. Tandem Andre Cobra dan Song Uyang pun terbukti memberikan dampak positif baik dari serangan maupun pertahanan. Keduanya selalu dipercaya untuk menjadi starter secara bersamaan sejak ditangani oleh caretaker Uston Nawawi. Di sisi pertahanan, kemampuan Andre dalam melindungi lini pertahanan berhasil mempersembahkan 2 kali nirbobol untuk Persebaya dalam 2 laga terakhir. Sementara lini serang mendapatkan asupan 2 gol dan 1 assist dari kombinasi keduanya di 3 laga terakhir. Adapun ujian selanjutnya yang akan dihadapi oleh duet Song Uyang dan Andre Octaviansyah adalah laga tandang melawan PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Sabtu 26 Agustus mendatang. Lini tengah Persebaya akan makin menarik terlebih karena kembalinya Ze Valente usai diterpa cedera dalam beberapa laga terakhir. Kreativitas yang akan disajikan oleh Ze Valente akan dibarengi dengan kokohnya lini tengah di bawah kawalan Song Uyang dan Andre Cobra. Song Uyang masuk dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil oleh timnas Singapura untuk melakoni FIFA Matchday. Hal itu diketahui dari rilis resmi dari FA Singapore pada Kamis 24 Agustus. Song Uyang bukan satu-satunya pemain Liga 1 yang dipanggil oleh timnas Singapura. Penggawa Madura United yaitu Jacob Mahler juga dipanggil untuk memperkuat negeri singa. Song Uyang juga tengah on fire usai berhasil pecah telur di laga melawan PSM Makassar, Jumat 18 Agustus lalu. Gol fantastisnya berhasil membuat Persebaya berhasil mengalahkan tim juara bertahan dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.